Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammadin was-sahbi wal ali. Alhamdulillah, marilah pada kesempatan yang baik ini, di pertemuan kita yang semoga diridhai dan diberkahi oleh Allah ini, kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana semata berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, maka sampai saat ini, sampai detik ini, Allah masih terus berkenan memberikan panjang umur kepada kita dalam keadaan sehat afiat, dan khususnya lagi dalam keadaan Islam dan iman. Semoga keislaman ini, keimanan ini akan terus menyertai kita sampai tatkala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Selawat serta salam marilah senantiasa kita panjatkan, kita senandungkan, untuk kita haturkan keridaan baginda Rasul Muhammad SAW, seraya kita berharap kepada Allah semoga dengan senandung sholawat yang kita haturkan keharibaan beliau, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan golongkan kita kelak di hari kiamat masuk ke dalam golongan orang-orang yang berbahagia, yang kelak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, menyambung akan kajian kita malam Selasa yang lalu, yaitu yang berkaitan dan berkenaan dengan keutamaan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini akan menjadi motivasi, pendorong, penyemangat untuk kita semua untuk ke depan lebih giat lagi kita bersolawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang itu kalau sudah mengetahui tentang faedahnya, manfaatnya, pastinya akan lebih mantap, akan lebih mantap, mantap ya. Karena tahu akan, oh kalau baca sholawat ini faedahnya seperti ini. Maka menyambung akan apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan kita yang lalu, maka pada malam hari ini dan insya Allah seterusnya kita akan membahas tentang keutamaan sholawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad SAW, sebagaimana yang dipaparkan dan dituangkan oleh Sayyidi wa Imami Sayyidina Al-Walid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, sebagaimana yang diuraikan oleh Maha Guru kami dalam kitabnya Dzakhair
Muhammadiyah. Di mana dalam kitab ini beliau katakan fawaidus salati wassalami ala khairil anam, faedah-faedah akan sholawat salam kepada sebaik-baiknya manusia, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah disematkan pada diri beliau sebagai apa itu khairul anam, sebaik-baiknya manusia, di mana dikatakan qala Sayyidil Arif Billah Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, berkata Asy-Syaikh Al-Arif Billah, seorang waliullah dia yang bernama Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ini kalau beliau mengarang kitab ya untuk menguji sejauh mana keikhlasan beliau di dalam mengarang kitab itu, maka usai beliau mengarang kitab itu, kitabnya dibuang ke laut. Beliau berkata, kalau goresan pena saya di dalam mengarang kitab itu ada sesuatu yang bertolak belakang dengan nilai-nilai keikhlasan, maka biarkan ia larut bersama air laut. Tapi kalau memang ia benar sebagai sebuah amal yang diterima oleh Allah, maka niscaya Allah akan kembalikan kepada saya kitab itu. Subhanallah, kitab itu setelah diombang-ambingkan oleh ombak, kemudian dibawa oleh air ke tepian dan sampai ke tangan Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Setelah dibuka, tak satu pun huruf yang hilang dari kitab itu. Itu kehebatan seorang Al-Arif Billah Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Ya, jadi seorang ulama besar, seorang waliullah. Nah, ini faedah-faedah yang akan disampaikan adalah yang dikutip dari kitab beliau. Seorang ulama yang sudah teruji akan keilmuannya sekaligus akan keikhlasannya. Mudah-mudahan keikhlasan beliau itu menular pada kita, ya, sehingga kita dalam beramal ini selalu disertai dengan keikhlasan. Paham Ibu ya? Nah, di dalam kitabnya yang namanya Lawaqihul Anwar Al-Qudsiyah, dia berkata, waqad hubbiba li an adhkura laka ya akhi jumlatan min fawaidis salati wat taslimi ala Rasulillah. Ya, sudah menjadi keinginanku untuk aku menyebutkan kepada Anda semua, wahai saudaraku, ya, beberapa faedah akan sholawat dan salam kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan menyebutkan faedah-faedahnya itu untuk apa? Tashwiqan laka, supaya engkau itu timbul kerinduan untuk berselawat kepada Nabi, supaya timbul kerinduan. Kalau lama tidak sholawat, kok kangen dengan sholawat ya, gitu deh. Jadi setelah bubar majelis kita ini, itu akan timbul rasa kangen kita. Kapan sih malam dino apa itu? Senin malam Selasa. Ya. Untuk apa? Untuk berselawat. Iya. Tashwiqan laka. Jadi tujuannya apa? Tashwiqan laka, untuk menimbulkan rasa kerinduan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian kerinduan itu kita salurkan melalui bacaan sholawat kepada beliau. La'allallah ta'ala an yarzuqaka mahabbatahul khalisah, agar dengan demikian semoga Allah akan memberikan kepadamu, mengkaruniakan kepadamu mahabbatahu al-khalisah, kecintaan kita, kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan dengan kita berselawat itu, lalu apa itu? Timbul kerinduan. Nah, dengan kerinduan ini kita merindukan sosok baginda Rasul Muhammad SAW,
Mudah-mudahan dengan demikian Allah akan mengkaruniakan kepada kita kecintaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita ini sudah cinta Rasul, yang untung itu kita. Ya, yang bejo itu siapa? Kita. Sebab kalau Rasul secara logika itu nggak butuh dengan cinta kita, cukup cinta Allah, cinta para malaikat Allah. Paham ibu ya? Nah, orang yang sudah dicintai oleh Allah, masihkah ia butuh dengan cinta manusia? Maka logikanya tidak lagi membutuhkan cinta manusia. Kalau seseorang itu sudah dicintai oleh malaikat Allah, yang jumlah malaikat itu sangat banyak. Kalau seluruh makhluk Allah dikumpulkan dari manusia, jin dan seluruh makhluk Allah dikumpulkan dibandingkan dengan jumlah malaikat, masih jauh lebih besar. Pada pertemuan kita yang lalu sudah kita bahas tuh bagaimana malaikat itu masuk ke dalam apa itu Baitul Ma'mur itu setiap saatnya 70.000. Kalau sudah masuk nggak keluar lagi, terus masuk dan masuk. Setiap saatnya masuk ke dalam Baitul Ma'mur itu sebanyak 70.000 malaikat. Mulai diciptakan pertama kali oleh Allah sampai akhir zaman nanti. Oleh karena itu dikatakan wala ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang mengetahui tentang jumlah para malaikat itu kecuali Allah. Seberapa jumlah mereka yang jelas tak terhingga, tak terkira, tak terhitung dari banyaknya. Maka seseorang yang sudah dicintai oleh para malaikat Allah, makhluk Allah yang agung, yang suci itu, masihkah kira-kira butuh dengan cintanya manusia? Maka tidak. Nah, maka jika Allah memberikan, mengkaruniakan kepada kita cinta Rasul, maka sekali lagi yang untung itu kita. Kenapa demikian? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara sabda-sabda beliau itu, beliau menjelaskan, menerangkan. Apa keterangan Rasul? Kata Rasul, yuhsyarul mar'u yaumal qiyamati ma'aman ahabba. Bahwa manusia itu kelak akan dihimpun, akan dikumpulkan, akan diguyupkan bersama orang yang ia cintai. Bersama orang yang ia. Kalau kita kembali kepada hadis ini dan mengapa sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis ini, kita lebih tercengang lagi. Hadis ini sesungguhnya disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu Rasul sedang khutbah, menyampaikan khutbahnya. Tiba-tiba saja muncul di majelis Rasul itu seorang Arabi, orang desa, orang gunung. Biasa tampil orang desa itu yang dalam bahasa Arabnya disebut Arabi itu, ya kesopanannya ya minim, ya budi bahasanya pun minim. Tapi yang mereka adalah orang yang penuh keluguan, polos. Itu biasa sikap dan tampilannya orang desa. Polos, ya. Sampai hari ini orang desa itu masih polos-polos, ya. Nah, dengan kepolosannya ia bertanya, "Ya Rasulullah, stop, tolong jangan diteruskan khutbah Anda. Beri waktu aku untuk bertanya." Yang berani seperti itu, kalau para sahabat nggak berani, ya. Nyetop Nabi, ya. Nyetop khutbah Nabi itu nggak ada. Kalau para sahabat itu di hadapan Nabi menunduk, nggak ada yang berani mengangkat kepalanya. Jadi yang bisa melakukan itu hanya orang-orang Arabi, orang-orang desa. Ya memang hikmatullah, ya. Itu kembali kepada hikmahnya Allah. Allah memang munculkan orang-orang seperti itu supaya mereka punya keberanian dan bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Arabi, "Ya Rasulullah, stop. Jangan teruskan khutbahmu. Beri aku kesempatan untuk bertanya." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin umat adalah pemimpin yang aspiratif. Artinya pemimpin yang
mau mendengar apa yang dikatakan oleh rakyat yang dipimpinnya. Paham ibu ya? Nah, sebagai pemimpin Rasul itu siap dalam 24 jamnya untuk mendengarkan keluhan masyarakat yang dipimpinnya. Ya, beda dengan pemimpin-pemimpin di dunia ini. Ya, sampean datang ke kelurahan, ya, kisuen lurai gurun teko, ya, ya, kawanan sibuk, ya, cuma lurah 5 tahun lengser, ya, repotnya bukan cuman kelas lurah, apalagi kelas camat, apalagi kelas bupati, apalagi kelas gubernur, apalagi kelas ya, 5 tahun yang pasti sampai belum pernah ketemu SBY, betul ya, 2 periode sampai lengser belum pernah ketemu, ya, ya. Sekarang Jokowi juga seperti itu, ya, sampai pensiun sampai tidak bakal ketemu, ya. Kalaupun mau ketemu juga ya repotnya setengah mati. Berbeda dengan gaya kepemimpinan Rasulullah itu rumahnya 24 jam terbuka untuk keluhan masyarakat, ya. Maka begitu ada orang yang menyetop khutbahnya, Rasul langsung berhenti, walaupun yang bertanya seorang Arabi. Begitu berhenti, Rasulullah SAW melihat pada Arabi itu, lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, wahai Arabi, begitu pentingkah pertanyaanmu itu, dan begitu mendesakkah pertanyaanmu itu, sehingga engkau tidak sabaran untuk menunggu barang sejenak hingga aku selesaikan khutbahku ini? Dikatakan seperti itu, Arabi mengatakan, benar wahai Rasul, pertanyaanku ini sangat mendesak dan aku ingin segera tahu akan jawabannya. Maka Rasulullah SAW berkata, jika demikian wahai Arabi, wahai orang desa, tolong sampaikan apa pertanyaanmu itu. Diberikan kesempatan untuk bertanya, maka peluang itu tidak disia-siakan oleh Arabi. Ia pun segera bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat itu akan Allah bangkitkan? Rasul sempat kaget juga. Mengapa? Sebab baru hari itu ada pertanyaan dari seorang manusia yang menanyakan tentang kapan kiamat akan dibangkitkan oleh Allah. Seakan-akan terkesan ya sudah tidak sabaran, kepingin tahu kiamat itu seperti apa. Selama ini orang itu cenderung takut untuk berhadapan dengan kiamat, betul? Nah, mengapa? Ya karena kiamat itu sebagaimana yang digambarkan di sebagian ayat-ayat Allah, ya, hari yang sangat mengerikan, ya, hari yang sangat menakutkan. Gunjang ganjingnya bumi Allah ini luar biasa. Sekelumit Allah Subhanahu wa taala lukiskan misalnya di dalam surat Zalzalah, ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, kalau bumi sudah berguncang, diguncang bumi itu, zulzilat, diguncangkan bumi itu, ya. Dari kerasnya guncangan itu, ya, sehingga apa itu, wa akhrajatil ardu athqalaha, ya, saking kerasnya guncangan itu bumi saja itu tidak sanggup, ya, sehingga dia apa tuh, pusing dan muntah, ya, sehingga bumi itu muntah, mengeluarkan isinya dari perutnya itu, ya, semuanya dikeluarkan dari perut bumi itu, dimuntahkan, ya, termasuk manusia yang dikuburkan itu akan berhamburan keluar dari apa tuh, kuburnya. Saat itu manusia yang belum pernah siap mempersiapkan kiamat,
Wa qala al-insanu ma laha. Ada apa ini? Karena guncangannya begitu dahsyat, melebihi ribuan kali guncangannya tsunami. Ya, tsunami di Aceh, di Genengan, apa itu? Merasakan guncangannya. Padahal itu guncangan masih bisa dihitung. Ya, berapa skala Richter? Nah ini ribuan kali, mungkin jutaan kali seperti guncangan tsunami di Aceh. Kalau guncangan tsunami saja, iya, itu dapat mengangkat apa itu? Kapal yang ribuan ton itu dari tengah laut ke tengah kota. Paham ibu-ibu? Beratnya ribuan ton. Sampai pratimbang berapa beratnya? Ibu yang tidak terlalu gemuk ini. Iya, saya bisa taksir paling berat 48 kilo. Iya. Iya. 80 sampai kan 80. Apalagi cuma bobotnya kurang dari 50 kilo. Iya. Kalau ribuan ton aja dari tengah lautan ke tengah kota, bagaimana dengan diri kita? Ya, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, gunung-gunung itu akan berterbangan kal ihnil manfush, seperti kapas yang ditiup. Kalau kita meniup kapas tuh, kapas kita ambil, ya, lalu kita tiup, apa yang terjadi? Miber, ya. Berterbangan di udara. Itu gunung, apalagi sampai ya kira-kira mungkin kira-kira ya, kalau kita boleh bisa membayangkan seperti ya buah-buahan yang dimasukkan dalam blender, kira-kira begitulah. Terus apa tuh? Terus blendernya dinyalakan, ya. Iya. Kira-kira seperti itulah sederhananya. Iya. Buah-buahan yang tadi wungkul jadi apa itu? Jadi apa? Jadi lumer, jadi cairan, ya. Ya. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu, karena begitu ngerinya, nggak ada orang yang mau berjumpa dengan kiamat. Tapi hari itu ada seorang A'rabi yang bertanya tentang kiamat. Maka Rasulullah SAW kembali bertanya kepada A'rabi itu, wahai A'rabi, besar benar nyalimu, besar benar keberanianmu. Baru hari ini ada orang yang bertanya seperti ini. Maka aku ingin bertanya, ma'adadalaha, apa yang telah engkau persiapkan untuk menyongsong kiamat itu, sehingga berani-beraninya engkau bertanya kapan kiamat akan Allah bangkitkan. Ditanya seperti itu, A'rabi pun merunduk malu, sadar dirinya hanya seorang A'rabi, ya, sadar dirinya hanya seorang orang desa, ya, serba terbatas. Maka dia berkata, ya Rasulullah, aku hanya seorang A'rabi, ya, yang penuh keterbatasan, ibadahku terbatas, iya, sholatku terbatas, puasaku terbatas, semuanya serba terbatas ya Rasulullah. Kata, aku hanya seorang A'rabi, tapi ketahuilah wahai Rasul, aku akan songsong kiamat itu manakala ia tiba dengan satu modal. Apa itu? Cinta Allah dan cinta Rasulnya Muhammad SAW. Akan aku songsong ia dengan dada membusung, tekad yang bulat, yaitu cinta Allah dan cinta Rasulnya Muhammad SAW. Apa reaksi Rasul SAW tatkala hal itu disampaikan? 15 abad yang silam ada seorang A'rabi menyampaikan akan menyongsong kiamat dengan hanya bermodalkan cinta Allah dan cinta Rasul. Berangkah Rasul, marahkah Rasul? Ternyata Rasul tidak marah, tidak berang. Rasul SAW bahkan tersenyum.
Setelah tersenyum, kemudian Rasul SAW menyampaikan hadisnya. Hadis tadi yang saya baca tadi itu. Wahai A'rabi, ketahuilah bahwa kelak di hari kiamat itu manusia akan dikumpulkan, akan dihimpun, akan diguyupkan bersama orang-orang yang ia cintai. Demikian pula dengan Anda. Anda akan dikumpulkan bersama orang yang Anda cintai. Faham ibu-ibu? Tergantung hari ini kita mengidolakan siapa. Iya. Kalau kita idolakan Inul Daratista, insya Allah sampean akan dikumpulkan dengan Inul Daratista. Mau di akal dikumpulkan Inul Daratista? Di dunia mengidolakan, kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau? Kenapa tidak mau? Ya, di sini diperlukan kejujuran ibu-ibu. Iya. Kenapa tidak mau? Di sini kejujuran itu yang berbicara. Karena yang namanya Inul belum tentu masuk surga. Tapi kalau Rasul Muhammad SAW sudah pasti akan masuk surga. Lah sampai kalau gandoli Nabi Muhammad pasti masuk surga. Faham ibu ya? Nah, di saat Rasul menyampaikan sabdanya itu, ada seorang sahabat yang hadir di majelis itu. Namanya Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik. Ya, perlu mengingat nama-nama orang-orang soleh, ya, supaya barokah. Jangan yang diingat Inul Daratista, iya, Emilia Contessa, tidak apa-apa. Tapi apa manfaatnya? Iya. Tapi kalau sampean mengingat nama orang-orang soleh, insya Allah mendapatkan keberkahannya. Paham ibu-ibu ya? Mudah-mudahan mendapatkan syafaat mereka. Kata Imam Syafi'i, uhibbus salihina walastu minhum. Aku cinta orang-orang soleh walaupun aku tidak seperti mereka. Kata Imam Syafi'i itu. Kenapa kok cinta orang soleh? La'alli an anala minhum syafa'ah. Karena aku berharap akan mendapatkan syafaat dari mereka. Jadi cinta orang soleh itu berharap mendapatkan syafaat. Iya. Mengidolakan orang soleh. Iya. Siapa orang soleh itu? Ya, yang paling gampang adalah Wali Songo misalnya. Yang paling gampang itu ya Sunan Ampel, Sunan Giri. Ya, itu yang kita cintai, kita idolakan. Ya, kita mengharapkan keberkahannya. Kita tawasuli mereka. Ya, supaya nyambung. Iya. Kalau sudah nyambung, insya Allah keberkahannya akan mengalir. Nah, Anas ibnu Malik itu waktu Nabi hijrah ke Madinah, maka Anas dibawa oleh ibunya. Waktu itu Anas masih kecil, sekitar umur 7 tahun atau 8 tahun. Dibawa menghadap Rasul SAW. Sampai di hadapan Rasul, ibunya berkata, wahai Rasulullah, ini anakku Anas. Ya, anak yang cakap. Mulai hari ini aku serahkan kepadamu untuk dia berkhidmah untukmu. Rasul pun tatkala melihat Anas tertarik dan mau menerimanya. Maka sejak saat itu Anas kecil itu tinggal bersama Rasulullah SAW. Paham ibu-ibu ya? Maka karena Anas sifatnya berkhidmah, iya. Kalau Rasul SAW itu bangun di malam hari, ya, untuk tahajud. Untuk tahajud itu bagi Rasul wajib. Kalau bagi kita apa? Sunnah. Bagi Rasul itu hukumnya wajib. Jadi tiap malam Rasul itu bangun. Jika Rasul SAW itu bangun malam untuk melaksanakan tahajud artinya sholat malam, maka dapat dipastikan Anas kecil itu akan bangun
untuk sholat bersama tahajudnya baginda Rasulullah SAW. Paham Ibu ya? Kalau hari itu Rasul berpuasa, puasa sunnah. Biasanya Rasul itu puasa Senin dan puasa Kamis. Iya. Kenapa hari Senin? Ditanya Rasul, kenapa kok puasanya hari Senin? Dijawab oleh Rasul, fihi wulidtu wa fihi unzalu alayya. Alasannya kenapa aku puasa hari Senin? Karena di hari itu, hari Senin itu aku dilantik sebagai nabi. Ya. Dan di hari Senin itu pula aku dilahirkan. Jadi Rasul berpuasa hari Senin itu untuk memperingati dua momen. Yang pertama memperingati hari kelahirannya, tidak perlu nunggu setahun. Iya, ulang tahun tidak perlu ulang tahun, ulang minggu. Iya, ulang tahunnya setiap hari, setiap minggu, setiap hari Senin Rasul ulang tahun. Tapi ulang tahunnya Rasul tidak nyebut lilin. Iya, panjang umurnya, panjang, iya. Ganti selawat Nabi supaya apa? Supaya barokah. Nyebut lilin, apa budaya siapa itu? Sampean tanya, mbaknya sampean pernah tanya nyebut lilin? Gak pernah. Baru kemarin ini loh. Iya, budayanya orang-orang bukan non Muslim. Itu yang ditiru-tiru itu. Kalau mbaknya sampean nggak pernah nyebut, coba tanya mbak yang sebelah itu, pernah nyebut lilin nggak? Tak pernah. Anak muda mulai sekarang itu pola-pola, pokal-pokal, iya, tak ngerti maksud dan tujuannya apa. Iya, pokoknya koncone nyebut lilin ya ibu, enggak pokoknya bu, ya tak sebut. Tak tahu tujuannya kadang-kadang, iya. Ikut-ikutan saja, digoblok-goblok, dibodoh-bodoh, tapi dia bangga. Digoblok-goblok, dibodoh-bodoh, tapi dia bangga. Paham Ibu ya? Ulang tahun tidak apa-apa, tapi bentuknya itu bukan dengan nyebut ya, bersyukur sampai hari itu masih dipanjangkan umurnya oleh Allah. Maka diberikan dengan apa itu? Doa, iya. Ya selamat, mana selamatan? Supaya selamat ya, selamatan ya, supaya selamat, ya. Lalu diisi dengan apa? Tadi itu selawatan kan gitu, maulidan, jelas. Ini tidak keplok-keplok bodoh, ya. Panjang umurnya opo? Panjang umurnya serta mulia opo nih belilin dok? Iya. Mulia itu kalau kita mohon kepada Allah supaya dimuliakan oleh Allah. Jadi kita sudahi saja budaya-budaya yang nggak jelas itu ibu ya. Ya, kita orang Muslim ya budayanya mesti budaya Islam. Paham ibu ya? Jadi kalau anak-anaknya mau tak dibolehin, waduh nah, dibodoh-bodoh wong gelem ya. Iya. Mari kita berdoa gitu ya. Ya. Roti tar udul, tak apa-apa roti tar itu kalau yang gede sak perahu tak apa-apa ya. Yang penting diisi dengan doa, tasyakuran ya, bersyukur kepada Allah supaya ditambah nikmatnya ya. Nah, maka Rasul ditanya kenapa puasa hari Senin, jawabnya Rasul fihi wulidtu, karena di hari Senin itu aku dilahirkan. Memperingati hari kelahirannya tiap minggu, tidak nunggu setahun. Iya, setahun kesuwen, ya. Tapi dengan cara berpuasa. Wa fihi unzalu alayya, dan di hari Senin itu aku dilantik, turun wahyu Allah kepada aku, dilantik sebagai Rasul dan sebagai Nabi. Diperingati dengan berpuasa. Jadi itu alasannya. Kalau ditanya orang kenapa puasa hari Senin, yang ikuti sunnahnya Rasul. Kenapa Rasul puasa hari Senin? Tadi itu jawabannya Bu ya. Yang kedua, kenapa puasa hari Kamis? Karena amalan manusia itu dilaporkan, laporan mingguan ini, itu dilaporkan kepada Allah itu pada setiap hari Kamis. Jadi amalannya sampean selama seminggu itu, laporan seminggu itu, laporan mingguan itu pada hari Kamis.
Kata Rasul, aku sangat menginginkan waktu amalku itu dilaporkan sedang aku dalam keadaan berpuasa. Ya. Tu'radu alaihi al-a'mal fa uhibbu an akuna sha'iman. Aku menginginkan waktu amalku dilaporkan sedang aku dalam keadaan berpuasa, karena amalan puasa itu adalah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu taala. Ya. Jadi, untuk itulah alasan Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa hari Senin. Nah, kalau Rasul itu puasa hari Senin, Kamis, dapat dipastikan Anas kecil itu ikut berpuasa, mengikuti puasanya Rasul. Seperti itulah Anas kecil itu tumbuh dan berkembang sampai menjadi manusia dewasa, langsung di bawah pengawasan Rasulullah SAW. Maka pertanyaannya, adakah orang yang meragukan kualitas keislaman Sayyidina Anas? Maka jawabnya pasti tidak. Adakah orang yang meragukan keimanan Sayyidina Anas ibni Malik? Maka jawabannya pasti tidak ada. Adakah orang yang masih meragukan kualitas ketakwaan daripada Sayyidina Anas? Pasti jawabannya tidak ada. Nah, Sayyidina Anas yang sudah kita yakini akan kualitas keislaman, keimanan dan ketakwaannya itu, apa komentar beliau? Kata beliau, sewaktu beliau mendengar hadis Nabi tadi itu, kata beliau, demi Allah, aku tidak pernah bahagia sebahagia hari ini setelah aku masuk Islam. Tidak pernah sebahagia hari ini, yaitu di saat aku mendengar Rasul bersabda bahwa kelak di hari kiamat itu manusia akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Maka demikian kata Sayyidina Anas, ya Allah, demikian kata beliau, saksikanlah di mana saat ini aku berada, bahwa aku cinta Rasulmu Muhammad, bahwa aku cinta Abu Bakar, bahwa aku cinta Umar, dan ya Allah, berangkat dari kecintaanku kepada mereka, kumpulkanlah kelak aku bersama mereka. Meski aku sadar sholatku tidak seperti sholat mereka, puasaku tidak seperti puasa mereka, ibadahku tidak seperti ibadah mereka, tapi berangkat dari kecintaanku kepada mereka, kumpulkanlah kelak aku bersama mereka. Jika seorang Anas ibnu Malik, beliau lebih mengandalkan cintanya ketimbang ibadahnya. Padahal tadi sudah kita ketahui ya, ibadahnya bagaimana itu? Sosok manusia yang dari mulai umur 7 tahun telah tinggal seatap serumah dengan baginda Rasulullah SAW. Pasti ibadahnya paling hebat, sholatnya paling hebat, puasanya paling hebat. Tapi beliau lebih mengedepankan cintanya ketimbang ibadahnya. Paham ibu-ibu ya? Jadi kalau begitu, mahabbatur Rasul ini sesuatu yang penting, sesuatu yang menentukan nasib kita kelak, sesuatu yang menentukan posisi kita kelak di hari kiamat ya. Dan sebaliknya, seseorang itu meskipun ya banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak ibadahnya ya, batuknya sampai kayak aspal ya, kakek sujudnya itu bagus, baik ya, tapi jika pada saat yang sama hatinya ini kering, hatinya kosong, hatinya kering kerontang dari unsur mahabbat Rasul, unsur cinta kepada Rasul, maka sholat, puasa dan seterusnya itu sama sekali tidak berdampak apa-apa untuk dirinya.
Mengapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak akan pernah mencapai kesempurnaan iman. Sebagian ulama menerjemahkan tidak akan pernah mencapai keimanan. Hanya tidak akan pernah menjadi orang yang beriman meskipun sholatnya setiap malam 1000 rakaat, baduke sampai koyo aspal ya, dan seterusnya ya. Sampai kapan orang itu tidak bisa mencapai keimanan? Sampai sholatnya 1000 rakaat tiap malam? Enggak. Sampai puasa tiap hari? Enggak juga. Sampai kapan? Sampai umroh tiap bulan? Juga tidak. Sampai kapan? Sampai puasa, sampai haji tiap tahun? Juga tidak. Kata Rasul, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai ia mencintai diriku melebihi kecintaannya kepada kedua orang tuanya, kepada anak-anaknya, dan kepada dirinya sendiri. Hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, sampai ia mencintai diriku melebihi cintanya kepada kedua orang tuanya, anak-anaknya, bahkan seluruh umat manusia. Sekali lagi, apakah itu berarti Rasul butuh cinta kita? Jawabannya tidak butuh cintanya sampean. Iya. Yang di sini sudah macam-macam cinta, ada cinta Inul Daratista, cinta Oma Irama, ya, cinta Marakarma, ya, cinta apa lagi? Ya, dangdut-dangdutan itu loh ya biasanya, yang hobi dangdut ya. Ya kalau lihat potongannya ibu-ibu ini hobi dangdut semua ini, iya, iya. Pasti ada apa itu? Ya penyanyi-penyanyi idolanya ya. Ya. Baru kemudian di situ ada cinta Rasul, iya. Apalagi cinta yang sudah terbagi ya, didum-dumno ya. Cinta Allah dan cinta malaikatnya sudah cukup. Jadi pada prinsipnya nggak butuh cinta kita. Jadi kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengucapkan hadis itu, kenapa? Karena Rasul ingin memfasilitasi, ingin menyelamatkan umat ini dengan cara yang paling mudah, dengan cara yang paling singkat, dengan cara yang paling pintas. Apa itu? Dengan cinta Rasul. Kita jadikan Rasul itu tambatan hati kita, ya. Jadi kita jadikan idola kita, iya. Kita jadikan beliau itu adalah tokoh idola kita, yang cintanya itu ya akan memenuhi relung-relung hati kita. Nah kalau itu yang terjadi, maka kita yang beruntung, karena dengan itu harkat dan derajat kita akan terangkat. Bukan dengan sholat kita ibu-ibu, ya, yang sampai hari ini kalau sholat, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, hanya sekedar ucapan. Ya, hidupku, matiku semuanya untuk Allah. Sementara ya kenyataannya untuk uang, ya, untuk macam-macam. Ya, buktinya waktu baca itu pun pikiran kita kemana-mana. Betul? Ya. Lah apa yang kita harapkan dengan sholat yang seperti itu? Kita tidak bisa berharap banyak. Iya. Waktu kita berpuasa, ya, puasa, tapi mata kita nggak berpuasa. Loh, kuping kita tidak berpuasa, telinga kita nggak berpuasa. Jadi apa yang kita harapkan dengan puasa seperti itu? Kata Nabi, illal ju' wal 'atash. Dari puasa mereka yang mereka lakukan hanyalah lapar dan dahaga. Kita pun tidak bisa berharap banyak dari puasa itu. Apalagi itu sedekah. Kita lebih senang, lebih ingin untuk dipuji orang. Betul?
Kalau berbuat sesuatu kebaikan, inginnya dilihat orang, dilihat orang, dipuji orang, didengar orang. Ini semua hal-hal yang dapat menggugurkan pahala ibadah kita. Jadi kita nggak bisa berharap banyak dari ibadah kita itu. Maka apa kira-kira yang dapat mengangkat harkat kita, derajat kita, menyelamatkan kita? Adalah mahabbatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta Rasul itulah satu-satunya modal kita. Faham Ibu ya? Ini yang seharusnya kita sadari. Nah, maka untuk mengungkapkan cinta tadi itu dan untuk menghadirkan cinta Rasul itu, agar Allah pilih hati kita menjadi ladang yang subur untuk tumbuh kembangnya benih cinta Rasul itu, maka salah satunya dengan pembacaan sholawat. Kata Al-Imam Sya'rani, kembali kepada Imam Sya'rani tadi itu, adalah la'allallaha ta'ala an yarzuqaka mahabbatahul khalisah wa yasira syughluka fi aktsari awqatika bis salati wat taslimi alaih. Agar dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniakan kepadamu kecintaan kepada Rasul itu yang tulus dan ikhlas. Yang cinta yang tulus, cinta yang tidak akan menduakan. Ya, artinya apa yang tidak menduakan itu? Sesibuk apapun, ya, kalau untuk pengajian sholawat, maka kita akan nomor satukan. Ya, itu tandanya cinta kita benar-benar murni. Ya, udan gerimis ono payung, nggak payung, tidak cukup untuk menjadi alasan gerimis. Ya, posisi seperti orang yang waktu ibu-ibu muda dulu kasmaran. Ya, ya. Beldek udan semua anuan. Nah, seperti itu kira-kira. Ya. Kita kira-kira seperti itu cinta Rasul itu. Seperti waktu kita masih muda, ini zaman masih nombian gitu, ya. Ya. Waktu dilirik sama tonggo sebelah, ya. Ya. Seperti itu. Ya. Dan kemudian jadilah kesibukan kita itu, di sebagian besar waktu kita hanya disibukkan dengan apa itu? Berselawat dan bersalam kepada Nabi. Pegang tasbih, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Taruh tasbihnya ngulek sambel, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, bikin rawon. Allahumma shalli ala sayyidina. Bu, tambah sedep, Bu. Iya. Bumbunya dengan sholawat makin sedap. Paham Ibu ya? Nah, wa tasirat tuhdi thawaba kulli amalin amiltahu fi sahifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama asyara ilaihi khabar Ubay bin Ka'ab bin. Ya. Dan kemudian kita jadikan seluruh pahala dari amalan kita itu kita hadiahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Duh, kabeh di hadiah Nabi awak-awakan oleh opo? Oh, jangan khawatir, tidak ngalongi pahala yang akan ibu dapatkan. Hal itu sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat yang bernama Ubay ibnu Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu suatu hari beliau pernah melapor kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Inni aj'alu laka thawaba jami'i a'mali. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku jadikan seluruh pahala dari amal-amalku itu untukmu, untuk Anda. Seluruh waktuku aku sibukkan untuk berselawat kepada Anda. Apa komentar Rasul saat ada sosok umatnya, salah seorang umatnya mengatakan seluruh waktunya untuk berselawat kepada Nabi? Apa komentar Rasul? Kata Rasul, ya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idan yakfikallahu ta'ala hamma dunyaka wa akhiratika. Kalau begitu Allah akan mencukupi
seluruh kebutuhanmu, baik kebutuhan duniamu maupun kebutuhan akhiratmu. Ya, itu akan dicukupi oleh Allah. Sampai butuh apa di dunia ini? Sandang, betul? Pangan, betul? Papan, betul? Semuanya akan dipenuhi oleh Allah. Kebutuhan yang kita butuhkan di akhirat itu apa? Selamat, iya, dari azab kubur, iya. Azab kubur itu akan menjelma menjadi rawdah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga Allah, itu akan kita peroleh. Iya. Kelak tatkala Allah bangkitkan kiamat, kita akan dibangkitkan termasuk orang-orang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, itu akan kita peroleh. Tatkala kita dibagi, masing-masing manusia dibagi apa itu kitabahu, ya, buku laporan amalnya itu, kita akan memperolehnya melalui tangan kanan. Wa man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya. Lalu tatkala amal kita ditimbang oleh Allah, maka amal kebaikan kita itu akan mantap. Iya. Itu yang kita butuhkan di akhirat. Kalau mantap, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Ya, yang terakhir adalah kita akan melewati titian Shiratal Mustaqim itu, bak sambaran kilat untuk sampai di gerbang surga Allah. Itu yang kita harapkan. Semua itu kata Rasul akan dipenuhi oleh Allah kalau engkau jadikan seluruh waktumu untuk berselawat kepada Nabi. Kalau itu sahabat Nabi, jaminan dunia dan jaminan akhirat. Yang mengatakan itu Nabi. Masih tidak percaya ibu-ibu? Percaya tidak? Harus yakin sepenuh hati dan jiwa. Yang mengatakan ini bukan Jokowi, bukan, Bu. Yang mengatakan ini Nabi Muhammad, yang dimana la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang mengatakan ini bukan seorang manusia yang selalu obrol janji dan gombal. Yang mengatakan ini sosok manusia yang setiap tutur katanya merupakan wahyu datang dari Allah. Masih tidak percaya sampai? Harus percaya, harus yakin kalau seluruh apa yang menjadi kebutuhan kita, baik duniawi maupun ukhrawi, itu akan dipenuhi oleh Allah jika kita isi waktu kita dengan berselawat kepada Nabi. Maka mari kita jadikan mulai hari ini selawat kepada Nabi itu bagian dari kehidupan kita. Tiada hari tanpa bacaan selawat. Dengan demikian kita akan menjadi manusia-manusia yang sukses dunia, sukses akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inilah kira yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi sujud ilmu yang barakah dan bermanfaat bagi kita semua fi dini wa dunia wal akhirah. Harapannya seiring dengan bertambahnya ilmu akan bertambah pula nilai-nilai keislaman kita, nilai-nilai keimanan kita, nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nilai-nilai keislaman kita hari ini, nilai-nilai keimanan kita hari ini, nilai-nilai ketakwaan kita hari ini tentunya lebih baik daripada hari kemarin, dan harapannya di hari-hari ke depan insyaallah akan lebih baik daripada hari ini, sehingga kita akan tergolong dan terbilang orang-orang yang selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la man ma'ana wa la man hadara ma'ana wa 'indana
شقيا ولا محروما ولا مذنبا ولا مأثوما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تدع لنا مكانا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا فاسقا إلا أصلحته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا جاهلا إلا علمته ولا جاهلا إلا علمته برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بالقبول. الفاتحة.